Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua RW maupun Ketua RT sempat hadir pada kesempatan hari ini. Yang saya hormati seluruh pengurus Masjid As-Sabirin. Yang saya hormati jamaah yang insyaallah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa menjaga syukur kita Subhanahu wa taala. Karena berlimpah rahmat taufik hidayah serta hidayahnya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan semoga kita mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam Allah Subhanahu tercurah pada junjungan kita, suri-teladan kita, Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini kelak akan diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita ini sudah berada di bulan Rajab, tepatnya di 19 Rajab. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena insyaallah sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kita terus berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami ya Allah dengan bulan Ramadan. Kita terus berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dan mampu beribadah di dalamnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini juga ada peristiwa yang sangat penting dalam sejarah umat Islam, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang inti perjalanan itu adalah perintah salat 5 waktu. Lalu untuk apa kita salat? Yang pertama, salat dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah diri kalian dari perbuatan keji dan munkar. Bapak sekalian, kalau hidup kita sudah terhindar dari perbuatan keji, sudah terhindar dari perbuatan munkar, insya Allah hidup kita akan bahagia. Yang pertama, ayat itu dilanjutkan, wala dzikrullahi akbar, dan salat itu adalah zikir yang paling besar. Jadi fungsi salat selanjutnya sebagai pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqimis salata li dzikri. Jadikanlah salat kita Allah sebagai pengingat untukku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencintai Allah, maka laksanakanlah salat 5 waktu. Dan kalau perlu kita tambah dengan salat-salat sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga,
wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah kepada keluargamu, kepada istrimu, kepada anakmu, kepada cucu-cucumu untuk menjadi orang-orang yang ahli sholat. Ayo kita ajak anak kita, istri kita, ya kalau punya cucu-cucunya untuk menjadi orang-orang yang ahli sholat. Ayat ini disambung wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan sholat. Sabar dalam mengerjakan sholat maknanya menurut ahli tafsir yang pertama, ketika kita menjalankan sholat, kita perhatikan bacaannya, gerakannya, sehingga kita tumanina, tidak tergesa-gesa dalam menjalankan sholat. Yang kedua, sabar dalam sholat artinya kita kerjakan terus menerus sholat ini sampai akhir hayat hidup kita, tetap mengerjakan sholat. Sebelum kita mati, kita tetap mengerjakan sholat, kita jaga. Makanya di surga itu ada tulisan Assalamun alaikum bima sobartum, keselamatan, kesejahteraan atas kalian memasuki surga karena berkat kesabaran kalian. Jadi ibadah itu juga sabar, Bapak sekalian. Jadi ketika kita sabar, kita kerjakan terus sholat ini. Apa yang kita dapat ketika kita mengajak anak kita, keluarga kita untuk sholat, dan kita sabar dalam menjalankannya? Kata Allah, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepada. Disambung, nahnu narzuqu, kami yang akan menjamin rezeki ini. Subhanallah. Wal-'aqibatu litaqwa, dan inilah akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa, Bapak sekalian. Orang yang bertakwa itu, Pak, hidupnya dijamin dunia akhirat. Allah berfirman, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, dari setiap kesusahan yang ia hadapi di dunia ini. Ini Pak janji Allah. Dilanjutkan ayat itu, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan diduga-duga. Nih Pak. Jadi, ayo kalau ingin rezeki kita dijamin, sholat. Jangan kita lewatkan dia ke soleh, Pak. Ajak anak kita, ajak istri kita, ajak cucu-cucu kita, karena nanti Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Itu kalau bisa berombong-rombong. Kita ketemu lagi dengan istri kita, kita ketemu dengan anak kita, kita ketemu dengan cucu-cucu kita di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang kita hidupkan. Makanya tujuan membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itulah tujuannya adalah dari dunia sampai ke akhirat. Ya, seperti keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mencoba. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu untuk apa kita sholat? Yang selanjutnya, karena memang sholat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diperintahkan, kalau kita laksanakan, berarti Allah ridho kepada kita, dan hidup kita ini mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu
Memang kita sholat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kita sholat? Yang selanjutnya sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan diri kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Maka kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah menciptakan matamu, ya Allah, dua, ya Allah. Ya Allah, Kau ciptakan telingaku, ya Allah, dua, ya Allah. Ya Allah, Kau telah ciptakan hidungmu, ya Allah, dua, satu, ya Allah. Tetapi punya lubang dua, ya Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah menciptakan hidup kita ini satu, Bapakku sekalian, lubangnya juga satu, sulit kita, susah kita. Kalau bilang ya jangan gitu, coba perhatikan. Kalau hidup kita ini seharusnya satu, harusnya lubangnya satu. Tapi Allah ciptakan hidup kita satu, tapi lubangnya dua. Dan alhamdulillah, lubang hidup kita ini juga menghadap ke bawah. Coba seandainya menghadap ke atas, tidak bisa kita bayangkan. Maka dari itulah Allah telah menciptakan bentuk yang sempurna untuk kita. Kita disuruh sujud, disuruh beribadah kepada Allah, maka laksanakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat qiyamul lail sampai kakinya bengkak-bengkak. Lalu ditanya oleh Aisyah, wahai ya Rasulullah, bukankah dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah dijamin ampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau sholat biasa-biasa ya Rasulullah, jangan sampai kakimu bengkak-bengkak. Lalu dijawab oleh Rasulullah, ya Aisyah, apa tidak senang kalau Allah menjuluki aku abdan sakuro, hamba yang pandai bersyukur. Bapak sekalian, yuk kita sholat ini kita syukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan kita anak, memberikan kita rezeki, telah memberikan kita umur, rezeki dan lain sebagainya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang miskin sekalipun, Bapak sekalian, mungkin semiskin-miskinnya orang sekarang, dan semiskin Nabi Ayub alaihi wassalam. Nabi Ayub ketika ditimpa musibah dengan penyakit kusta, dengan penyakit borok, sampai istrinya menjual rambutnya untuk makan. Sekarang ini orang miskin masih punya HP di rumahnya, ya kan, masih punya motor kadang-kadang. Nabi Ayub masih sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun beliau telah diderita dengan penyakit. Semiskin-miskinnya orang ini seperti kita, itu lebih miskin lagi Nabi Isa alaihi wassalam, yang dia tidak punya bapak, dia tidak punya rumah, bahkan Nabi Isa tidak punya anak dan tidak punya istri, tetapi tetap bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya tempat tinggal. Hal apa yang menghalangi kita untuk bersujud, melaksanakan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi mari kita sekali lagi kita sholat karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah banyak memberikan rezeki kepada kita. Coba kita bayangkan berapa jam kita berada menatapi layar HP kita ini. 1 jam, 2 jam itu kurang, Bapak sekalian. Ketika kita berada di layar televisi berapa jam? Tapi tak kala kita disuruh menyembah Allah yang maha perkasa, yang maha mulia, yang telah menciptakan kita begitu berat. Ada apa dengan diri kita? Tidak lain dosa itulah yang telah menghalangi
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salahkan orang lain ketika kita tidak mau sholat. Salahkan diri kita. Kenapa? Berarti dosa-dosa kita begitu banyak sehingga kita sulit untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak sekalian, sekali lagi syukur kepada Allah. Yang selanjutnya, untuk apa kita sholat? Kita sholat yang selanjutnya untuk memperbaharui keimanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jadidu imanakum, perbaharuilah, perbaikilah keimanan kamu." Kemudian sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu imanuna ya Rasulullah?" Bagaimana kami memperbaharui, memperbaiki iman kami ya Rasulullah? Qaula aksiru la ilaha illallah, dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Ya. Kalau kita sholat Bapak sekalian, secara otomatis pasti kita membaca kalimat la ilaha illallah. Di mana? Di tasawuf awal dan di tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan ini waktu nak nikah dulu kita kan gitu, ya, belajar dulu sampai dapetin kemana-mana, ya, belajar ya, sudah dapat ini itu tidak diperbaiki lagi sampai sekarang tapi amal gitu, ya kan kira-kira kan, sudah dapat istri tadi kan banyak apa itu Pak. Tinggal udah sekolah kaget nunggu dapat istri, lah dapat istri kaget nunggu dapat anak, lah dapat anak belum pula sholat, nunggu kaget dapat cucu, lah dapat cucu tidak pula sholat, akhirnya disolat kan itu disolat kan, nah itu hati-hati ya Bapak sekalian. Jadi diperbaharui keimanan kita. Jadi kalau kita sholat maka keimanan kita minimal 5 kali dalam sehari kita sudah bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya Bapak sekalian. Yang selanjutnya, waktu apa kita sholat? Allah ingin mengembalikan kita ke surga Bapak sekalian. Kita dulu kan awalnya di surga. Karena Nabi Adam melanggar perintahnya Allah, maka Nabi Adam diturunkan ke dunia. Dan kita, kata Rasul, dapat kabar dari Rasulullah, kita berkabar dari Rasulullah, dari hadis-hadisnya, manusia ini akan dikembalikan lagi ke surga. Makanya kata Rasulullah, semua umat Islam itu masuk surga. Ya, masuk surga. Kata Rasulullah selanjutnya, kecuali yang tidak mau. Apa ada ya Rasulullah yang tidak mau masuk surga? Ada. Yang mereka yang tidak mengikuti perintahku dan tidak mengikuti sunnah-sunnah. Disuruh sholat gak mau, disuruh zakat gak mau. Makanya itulah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang akhir kalamnya, di akhir kehidupannya, dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga Bapak sekalian. Ya, kita pengen masuk surga lagi. Ya, makanya kalau ingin laksanakan salat. Karena amal yang pertama kali bisa oleh Allah itu apa? Salat. Kalau salat kita sudah bagus, insya Allah amal yang lain itu bagus. Kalau amal salat itu sudah rusak, rusaklah seluruh amal perbuatan kita Bapak sekalian. Kalau saya katakan di mukadimah tadi yang awal, kalau Bapak benar-benar jalankan sholat ini, maka Bapak dijamin oleh Allah hidup Bapak akan terbebas dari perbuatan keji dan murka. Ini Bapak sekalian. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, untuk
untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang ketika memperoleh kasus, memperoleh musibah, memperoleh penderitaan, dia langsung mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Banyak. Karena apa? Karena otaknya yang berpikir. Sedangkan dalam Islam, ketika kita banyak masalah, ketika kita banyak ujian, kita firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi ini Bapak sekalian, kita ini pasti punya yang namanya masalah dalam hidup. Karena ujian manusia ini berbeda-beda. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, duitnya banyak, tapi saat ini belum punya anak. Ada tak Pak? Ada. Ada yang diuji oleh Allah, anaknya banyak, dari duit selama minta ampun. Kan gitu. Ada yang dikaji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, lah sudah ada katik duit, ya, sudah ada katik kawin, bini juga belum punya, masih jomblo, lah boleh buat duluan. Itu ujian Allah, Pak. Ya. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, duit banyak, anak ada, cucu ada, tapi lah sakit-sakitan, sakit terus, ya. Ini ujian. Jadi manusia itu memang tidak terlepas dari ujian, dan ujian kita ini berbeda-beda. Makanya tak kala kita diuji oleh Allah, maka kita punya geng-geng, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita memohon kepada Allah? Dengan sabar dan sholat. Maka kata Allah, sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selanjutnya, untuk apa kita sholat? Supaya Allah membebaskan kita dari azab api neraka. Rasulullah mengajarkan doa secara khusus ketika sebelum salam selesai membaca innaka hamidum majid. Itu ada doa yang diajarkan Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Doa Rasulullah, orang yang paling mulia itu masih berdoa. Ya, jadi ketika innaka hamidum majid, itu memang ada ditambahkan doa Rasulullah SAW, salah satunya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab api neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, ya Allah, aku berlindung darimu ya Allah dari azab kubur. Bapak sekalian, ini kita hidup di dunia kan sebentar nih. Kata Rasulullah itu sekitar umur kita 60 sampai 70 tahun. Ya, kalau di alam kubur berapa tahun gitu? Ya, dari mulai Nabi Adam sampai sekarang itu tak belum ada yang dibangunkan sampai sekarang. Lah kalau azab di kubur itu, apa datang itu gitu? Karena itu waktu malaikat. Kita berlindung kepada Allah dari azab api neraka jahannam, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya, dan fitnah kehidupan, wa mamat, dan fitnah dari kematian, wa min fitnatil masiihid dajjal, dan fitnah dari manusia pembohong nanti di akhir zaman, yaitu dari fitnahnya Dajjal. Sekalian, Dajjal itu bukan iblis, bukan jin, tetapi manusia yang
azalnya itu muqarrabin, ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman khusus bagi orang yang tidak sholat, itu dimasukkan oleh Allah ke dalam ke dalam neraka syaqqa. Kalau kita perhatikan di ayat di surah Al-Mudaththir ayat ke-42 dan 43, Allah itu berfirman, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Ngakunya beriman, ngakunya Islam. Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu kami di dunia termasuk orang-orang yang tidak mendirikan sholat. Ayo Bapak sekali lagi mari. Jadi sholat ini adalah ibadah yang memang dikhususkan ya untuk umatnya Muhammad SAW yang lima waktu. Kita jalankan benar-benar, kita jalankan benar-benar, Bapak sekalian, kita jaga benar-benar, jangan kita tinggalkan. Kalau kita haji boleh ditinggalkan, karena haji itu untuk yang mampu. Puasa pun juga boleh ditinggalkan, bisa diganti dengan yang lainnya. Contoh, ketika kita tidak mampu berpuasa karena sudah tua, cukup membayar fidyah, ya kan? Bisa diganti. Zakat hanya untuk orang yang mampu, walaupun zakat fitrah. Kalau kita tidak mampu, tidak perlu mengeluarkan zakat, malah menerima zakat. Tapi kalau sholat nggak bisa, Bapak sekalian, tidak kuat tegak duduk, tidak kuat duduk berbaring, tidak berkuat baring kita miring, tidak kuat miring kita sholatnya di dalam hati dengan isyarat. Kalau tidak kuat lagi ya sudah mati, ya kuat sholat sudah mati. Ya, kita sholat kan bukan kira-kira itu. Makanya kalau perempuan sih masih enak. Dalam kajian fikihnya perempuan itu boleh gak sholat kalau dia apa? Haid dan nifas. Haid nifas dia gak sholat. Kalau haid itu ada yang 7 hari sampai 15 hari. Tapi kalau nifas ada 40 sampai 60 hari. Perempuan boleh gak sholat. Dan itu gak wajib qadha, gak wajib qadha sholatnya kalau perempuan. Kalau dia haid atau nifas, ya. Kalau puasa wajib qadha, tapi sholat gak wajib qadha. Laki-laki boleh gak sholat? Kira-kira boleh Pak, laki-laki gak sholat. Cuma sibuk. Kalau dia gila itu baik. Benar, coba kan kaji ini. Cuma kalau dia gila, kalau dia gila boleh gak sholat. Tapi kalau dia sudah sembuh dari gila, wajib sholat. Tapi yang kebanyakan di Palembang ini bukan gila, cacat gila. Cacat gila boleh, gila. Hati-hati Bapak sekalian. Yuk, katanya kita pengen hidup kita ini bahagia dunia akhirat, pengen dimasukkan oleh Allah kembali ke surga. Kita disuruh sujud, gak mau. Ingat Pak, iblis itu dosanya apa sih Pak? Cuma satu iblis itu dosanya, bener. Kita ini dosa banyak, kita ampun masuk surga. Tidak, iblis itu dosanya cuma satu. Kita ini dosanya banyak betul. Dosa kita ini pengen masuk surga, kira-kira pacaran kita masuk surga kan main. Iblis itu Pak, dosanya cuma satu. Wa isqala rabbuka lil malaikati isjudu li Adama fasajjadu illa iblis. Allah berfirman, wahai malaikat, wahai iblis, sujud kepada Adam. Iblis gak mau. Ya Allah, aku lebih mulia daripada Adam. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Gengsi dong. Padahal Allah itu suruh jujur kepada Adam. Sedangkan kita diperintahkan langsung oleh Allah untuk apa? Untuk langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo. Kita mau masuk surga, sedangkan kita tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang tidak mau sujud kepada Allah, itulah termasuk orang yang sombong. Dan kata Rasulullah, la yadkhulul
minal kibar yang ada dalam dirinya terdapat sifat sombong, terdapat sifat iblis. Hati-hati. Kita nggak mau sujud berarti kita termasuk orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita tahu Allah lah yang memberi segalanya untuk kita. Mudah-mudahan mari kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita menjadi orang-orang yang ahli sholat. Jadi mari kita kerjakan sholat ini, ajak yuk anak kita, ajak yuk cucu kita, ayo ajak istri kita menjadi orang-orang yang ahli sholat. Semoga kelak kita akan dikumpulkan oleh Allah ke dalam surga bersama anak cucu-cucu kita. Demikianlah tausiah singkat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu